Halo, kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin. Kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Saya sering mendengar ungkapan bahwa calon imam atau sering kita dengar dengan kata frater pada umumnya ya ganteng-ganteng. Itu penilaian kaum hawa yang mungkin tertarik dengan penampilan para frater. Namun, benarkah demikian? Muncul pertanyaan, apakah rupa atau kegantengan menjadi salah satu syarat menjadi imam? Kalau itu merupakan satu syarat, saya pasti mundur. Dan mungkin setelah saudara-saudari menyaksikan video ini, ungkapan itu akan diralat kembali. Ternyata tidak semua para frater itu ganteng. Buktinya mana? Ini yang memberikan video ini. Ya, mungkin itulah perbedaan dalam setiap orang, tidak harus sama. Ada yang memang rupawan, ada yang kurang, itu semua kita terima. Demi menjawab pertanyaan ini, saya mencoba mencari di dokumen resmi kita, Konsili Vatikan Kedua dan KHK. Ternyata di sana disebutkan bahwa kegantengan atau rupa yang menawan tidak ada disebutkan syarat menjadi imam. Dalam hal ini saya boleh berbangga karena saya secara terang-terangan bisa menjadi imam, karena dalam KHK dan Konsili Vatikan Kedua tidak ada disebutkan kegantengan merupakan syarat menjadi imam. Ya, saya boleh berbangga dalam hal ini. Nah, dalam channel katekesi ini, saya ingin membagikan kepada saudara-saudari syarat-syarat menjadi imam. Tentu, menjadi pelayan gereja kelak, ada syarat yang harus diikuti dan harus dipenuhi oleh siapa yang menginginkan jalan hidup ini. Ada 5 syarat yang saya temukan dalam dokumen resmi kita. Mungkin masih ada yang lain, itu tambah-tambahan di dalam formasi lanjutan nanti. Syarat yang utama ialah laki-laki dan sudah dibaptis. Ini jelas. Gereja sampai saat ini belum mengubah syarat satu ini. Bahwa ada desas-desus perempuan bisa jadi imam masih sekadar spekulasi. Belum ada keputusan gereja mutlak terhadap spekulasi ini. Jadi itu yang pertama, laki-laki dan sudah dibaptis. Yang kedua, syarat yang kedua ialah kehendak bebas. Kehendak bebas berarti tidak ada paksaan internal atau eksternal pribadi yang bersangkutan. Paksaan internal dikarenakan putus cinta dengan perempuan barangkali, atau tidak laku-laku. Bahkan lebih tragis, hanya dalih untuk menghindari pernikahan. Sehingga pilihan menjadi imam adalah pelabuhan terakhir. Sedangkan paksaan eksternal bisa saja dorongan dari luar diri pribadi yang bersangkutan. Misalnya pengaruh orang tua, sanak saudara, atau pihak lain. Misalnya orang tua sangat posesif agar anaknya menjadi imam, maka ia memaksa walaupun dalam dirinya sendiri si anak tidak mau. Namun mungkin karena diliputi rasa takut
terhadap orang tua atau sekadar memenuhi keinginan orang tua, ia mau. Umumnya calon semacam ini, orang semacam ini tidak betah tinggal dalam dunia formasi. Syarat yang ketiga ialah karisma lebih di bidang rohani, moral, dan intelektual. Mereka ialah calon pemuka agama dan pelayan pastoral kelak. Karena itu, mereka diharapkan memiliki hubungan lebih spesial dengan Allah, memiliki tindakan-tindakan moralitas lebih terjamin, dan memiliki pengetahuan kekatolikan lebih akurat dan kompleks dibanding umat beriman awam. Syarat yang keempat, kesehatan fisik dan psikis. Keseimbangan fisik dan mental sangat perlu. Kesehatan fisik bukan berarti harus sempurna, namun diharapkan tidak memiliki penyakit serius dan mematikan, karena bisa jadi sandungan bagi banyak pihak. Kesehatan psikis adalah kemampuan menggunakan akal budi secara sadar dan normal. Tidak ada kelainan-kelainan yang mengkhawatirkan. Syarat yang kelima ialah, ini sangat-sangat penting dan harus dipegang teguh bagi mereka yang ingin menjadi imam, bahkan imam sendiri. Ini harus dipegang teguh prinsip yang terakhir. Yang terakhir adalah kehendak benar. Menjadi imam tidak dimotori keinginan-keinginan tertentu, misalnya kelayakan hidup, kekuasaan atau pangkat, atau profesi untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawinya. Misalnya ia tergoda menjadi imam supaya memiliki mobil, memiliki hal-hal yang sungguh memuaskan hasratnya. Itu tidak benar, dan motivasi semacam ini harus dikikis dan dimurnikan. Imam pertama-tama dan memang mutlak dipanggil untuk menggembalakan umat Allah di dunia ini. Dan jika masih ada motivasi semacam ini dan masih kuat berakar, yang bersangkutan secara sadar berganti haluan sebelum terlambat, dan dengan gembira mulai menjalankan kerasulan awam. Itulah kelima syarat menjadi imam yang harus dipenuhi. Apabila ada saudara-saudari memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk menuliskan di kolom komentar, dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan jangan lupa tonton video ini dan share kepada sesama, atau bahkan bila ada sanak keluarga yang ingin berminat menjadi calon imam, ini sangat perlu. Dan jangan lupa subrek video ini agar saya semakin termotivasi dan merasa didukung untuk membuat video katekese lainnya. Sampai jumpa di katekese berikutnya. Saya Saudara Rocky Pasaribu, Pace Ebene.